Oke, assalamualaikum. Ya, kita lanjutkan ya kuliah kita. Pada video sebelum ini kita sudah bicara tentang definisi sebuah fungsi dua kubah itu dapat diintegrasikan. Adalah suatu hal yang wajar tentunya untuk kita bertanya, apakah setiap fungsi itu dapat diintegrasikan? Kalau tidak, ya, apa yang mungkin menyebabkan sebuah fungsi tidak dapat diintegrasikan? Kemudian dapatkah kita membuat semacam mengelompokkan gitu ya, fungsi yang dapat diintegrasikan dan tidak dapat diintegrasikan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sudah kita ajukan juga pada saat kita bicara tentang integral fungsi satu kubah. Nah, dan itu sudah dijawab dengan beberapa teorema. Nah, teorema itu ternyata kita temukan juga padanannya di fungsi dua kubah. Jadi kita seperti melakukan generalisasi lah ya terhadap teorema yang kita punya di fungsi satu kubah. Jadi misalnya kalau di fungsi satu kubah kita tahu bahwa kalau fungsinya tidak terbatas, dia tidak terintegralkan. Maka itu juga berlaku di fungsi dua kubah. Ya. Jadi kalau fungsinya tidak terbatas pada suatu persegi panjang R, ya, maka fungsinya tidak dapat diintegrasikan pada persegi panjang R tersebut. Ini mungkin walaupun tidak kita buktikan masih bisa kita bayangkan lah ya. Karena kemarin atau sebelum ini kita tahu bahwa sebuah fungsi itu dapat diintegrasikan kalau limit dari jumlah rimannya dengan fungsinya mendekati 0 itu ada. Sementara kalau fungsinya tidak terbatas, nilai dari jumlah rimannya itu bisa kita buat semakin besar atau semakin kecil, atau kita buat semakin besar tanpa batas, atau kita buat semakin kecil tanpa batas, sehingga limitnya ini tidak ada. Jadi fungsinya tidak dapat diintegrasikan. Kita masih bisa bayangkan langsung, kita tidak buktikan. Tapi pada teorema selanjutnya ini mungkin buktinya juga tidak sederhana ya, dan kita memang tidak akan buktikan ya. Jadi jika F terbatas pada suatu persegi panjang tertutup R, dan jika F kontinu kecuali pada sejumlah berhingga konvulus, maka F dapat diintegrasikan pada R. Khususnya jika F kontinu pada semua titik di R, maka F dapat diintegrasikan pada R. Ini bisa kita kita bayangkan seperti generalisasi gitu ya, dari apa yang kita punya di fungsi satu kubah, integral fungsi satu kubah. Kalau di fungsi satu kubah kan kita punya kalau F-nya terbatas pada selang tutup, kemudian dia kontinu kecuali di berhingga titik, maka dia masih dapat diintegralkan. Kemudian kalau fungsinya kontinu di selang tutup, ya pasti dia dapat diintegralkan. Jadi ini seperti keumuman gitu ya dari apa yang kita punya di fungsi satu kubah, integral fungsi satu kubah, dan mungkin masih bisa kita masuk akal gitu ya, karena definisi dapat diintegrasikan di fungsi satu kubah itu, dan definisi dapat diintegrasikan pada fungsi dua kubah itu idenya serupa sebenarnya. Ya, selanjutnya sifat-sifat integral lipat 2 itu ternyata bisa kita lihat seperti mewarisi dari sifat-sifat integral satu kubah. Jadi di sini kita bisa lihat integral lipat 2 itu bersifat linier, ya, bersifat linier ya. Integral lipat 2 k fx y dA atas R itu sama dengan k integral lipat 2 fx y dA atas R. Kemudian integral lipat 2 fxy tambah gxy dA atas R itu sama dengan integral lipat 2 fxy dA atas R ditambah integral lipat 2 gxy dA atas R. Kemudian integral lipat 2 itu bersifat aditif pada persegi panjang yang saling berhimpit hanya pada suatu ruas garis. Jadi maksudnya berhimpit pada suatu ruas garis itu kalau diilustrasikan ya, kalau ini misalnya R, ini R1, R2, ini hanya berhimpit pada satu ruas garis ya. Nah,
Kalau itu dipenuhi, maka integral IPA 2 fx y dA atas R itu sama dengan integral IPA 2 fx y dA atas R1 ditambah integral IPA 2 fx y dA atas R2. Kemudian ini yang ketiga, sifat perbandingan juga berlaku ya, di integral IPA 2. Jika fxy kurang dari gxy untuk semua xy yang ada di R, maka integral IPA 2 fxy dA atas R itu kurang dari atau sama dengan integral IPA 2 gxy dA atas R. Jadi ini semua sifat ini juga yang berpadanan dengan ini gitu ya, ada di fungsi di integral fungsi satu peubah. Nah, baik teorema yang kita bicarakan tadi maupun sifat-sifat yang ini pada kuliah kita tidak akan kita buktikan, tapi ya kita pakai saja. Ya, sekarang kita mau lihat beberapa fungsi yang diberikan di sini dan nanti coba identifikasi apakah fungsinya dapat diintegralkan atau tidak dapat diintegralkan. Kita coba lihat yang pertama, fxy sama dengan E berpangkat sin xy kurang Y pangkat 3 cos X pangkat 3Y ya. Kita bisa kenali fungsi ini kontinu ya, di bidang xy atau kontinu di setiap titik di bidang xy. Nah, akibatnya nanti dia akan dapat diintegrasikan pada sebarang persegi panjang yang ada di bidang xy. Kemudian yang kedua, gxy sama dengan x kuadrat y kurang 2x dibagi y kurang x kuadrat. Nah, kalau kita cermati nilai gxy itu kalau y x, y yang mendekati kurva y sama dengan x kuadrat ya, itu bisa semakin besar atau semakin kecil ya. Nah, dengan demikian pada setiap persegi panjang yang dilewati oleh kurva y sama dengan x kuadrat fungsinya jadi tidak terbatas. Kalau dia tidak terbatas, dia tidak terintegralkan. Kemudian pada persegi panjang lain ya, pada persegi panjang yang tidak dilewati oleh kurva y sama dengan x kuadrat, gxy yang sama dengan x kuadrat y kurang 2x dibagi y kurang x kuadrat itu akan kontinu ya. Pada sebarang persegi panjang yang tidak dilewati oleh kurva y sama dengan x kuadrat, gxy-nya akan dapat diintegrasikan. Kemudian yang ketiga ya, kita punya fungsi hxy sama dengan 1 kalau x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3, y-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. 2, jika x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3, y-nya lebih dari 1 kurang dari sama dengan 2. Ini 3, jika x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3, y-nya lebih dari 2 kurang dari sama dengan 3. Kalau kita lihat fungsi ini terbatas ya, nilai ini untuk x-nya bisa kita lihat akan selalu kurang dari sama dengan 3 ya. Tapi dia tidak kontinu di garis y sama dengan 1 dan di garis y sama dengan 2. Kalau itu kita gambarkan ya, kira-kira seperti ini gambar grafik x kembalinya. Nah, di garis y sama dengan 1, di garis y sama dengan 2 fungsinya tidak kontinu ya. Karena kalau dari arah sebelah sini dari y sama dengan 1 ke y sama dengan 1 nanti nilainya 1, tapi dari arah kanan y sama dengan 1 nilainya 2. Begitu juga di sini ya, di garis y sama dengan 2 itu dari arah kirinya itu nilainya nilainya 2, kalau dari arah kanannya nilainya 3 ya. Jadi dia fungsinya tidak kontinu di garis y sama dengan 1, garis y sama dengan 2. Jadi fungsinya terbatas, tidak kontinu di dalam hal ini di dua kurva mulus ya, jadi berhina kurva mulus, maka fungsinya dapat diintegrasikan.